ini adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Tidak boleh makan, minum selama ibadah berlangsung. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hafalkan ayat mas. Adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik semua. Hai adik-adik semua, selamat datang di ibadah DSMD 2 DKI Jakarta. Yes. Yuk teman-teman semua yang antusias katakan yes. Yeay! Penuhin kolom chatnya, bilang happy Sunday, happy Sunday. Atau enggak, kalau teman-teman yang kelewatan nontonnya di hari lain, tulis di kolom komentar, ketik happy Sunday atau God bless you gitu ya teman-teman ya. Yuk, kakak mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita bentar lagi memuji dan menyembah Tuhan. Oke, siap? Let's go! Yes! Kita akan bangkit. Amin. Bersama Tuhan. Pasti kita akan selalu naik dan tidak pernah turun. Amin. Amin. Yes! Sama-sama kita katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Apa teman-teman? Sekarang waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku. Mengaku apa? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Raja. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Yes. Semua lidah akan mengaku bahwa Tuhan Yesus ialah Raja atas segala raja. Amin. Yuk adik-adik, langsung aja persiapkan hatimu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Raja atas segala raja. Karena lidah kita sudah mengaku bahwa Tuhan ialah Raja atas segala raja. Dan karena salib Tuhan, kita semua sampai hari ini ada. Amin. Karena darah yang tercurah itu untuk kita semua. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin.
Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, hanya Engkaulah. Yesus, Kaulah segalanya. Angkat tanganmu bersama kita katakan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku Ya betul Tuhan, hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, nyanyi lebih sungguh lagi. karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Yes. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Amin. Oh. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Amin. Haleluya Tuhan. Shalom adik-adik dan teman-teman di rumah, senang sekali dapat berjumpa dengan kalian pagi hari ini. Apa kabarnya semuanya? Pasti luar biasa ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia menjaga kita, Dia memberkati kita, Dia menyelamatkan kita, dan Dia menyertai kita di dalam setiap detil hidup kita. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami boleh ikut beribadah online pagi ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami di dalam ibadah ini, sehingga kami dapat mengerti apa isi firman-Mu. Engkau berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, saya punya gambar. Kalian bisa lihat ya gambar ini apa. Nah, ada yang bisa tebak gambar ini apa? Iya betul, gambar ini adalah gambar salju ya. Salju yang menutupi jalanan, yang menutupi pohon-pohonan, menutupi pohon buah, dan salju ini terlihat sangat indah dan putih bersih. Nah, di Indonesia kita tidak ada salju. Salju hanya ada di Eropa, di Jepang, di Cina,
di Korea, di Amerika Utara, dan di Kanada. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, salju itu warnanya putih dan indah sekali. Amin. Dia dapat menutupi jalanan yang jelek, dia dapat menutupi rumput-rumput, dan pada saat dia menutupi rumput, pohon, atau jalanan atau halaman rumah, dia terlihat sangat indah. Bahkan di malam hari dia terlihat sangat indah. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan dan teman-teman di rumah, kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, firman Tuhan ini mengatakan meskipun atau sekalipun dosamu merah seperti kirmisi dan berwarna merah seperti kain kesumba. Nah, kalau begitu warna merah itu jelek. Warna merah itu tidak jelek. Warna merah itu tetap indah. Tapi yang dimaksud dengan warna merah di sini adalah noda dosa yang berwarna merah pekat, dan dosa ini tidak bisa dihapus oleh diri kita sendiri. Jadi kalau kita berdosa, kita tidak bisa menghapus dosa kita. Nah, tapi dalam firman Tuhan di sini dia katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi dan seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju atau menjadi putih seperti bulu domba. Noda dosa tidak bisa kita hapuskan sendiri. Yang bisa menghapus noda dosa kita adalah hanya Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya Tuhan Yesus dapat menghapus noda dosa di dalam diri kita? Adik-adik perhatikan. Adik-adik perhatikan. Setiap kita, adik-adik di rumah, kakak-kakak di rumah, saya dan kita yang ada di tempat ini saat ini, kita adalah ciptaan Tuhan. Dan kita diciptakan oleh Tuhan segambar dengan rupa Allah. Artinya apa adik-adik segambar dengan rupa Allah? Artinya bahwa kita diciptakan sempurna tidak bercacat. Nah, kalau Tuhan, dia memiliki karakter yang baik, dia tidak pernah melakukan dosa, hatinya putih bersih seperti kertas ini. Artinya kita pun diciptakan segambar dengan rupa Allah, artinya kita pun memiliki hati yang bersih. Amin adik-adik. Nah, seperti hati ini dia putih bersih. Jadi kita diciptakan segambar dengan rupa Allah. Kita diciptakan segambar dengan rupa Allah, artinya kita memiliki hati yang bersih seperti Allah memiliki hati yang bersih. Allah tidak pernah berdosa. Dia tidak pernah berdosa, hatinya putih bersih. Jadi kita diciptakan segambar dengan rupa Allah. Tapi adik-adik dan teman-teman di rumah, ternyata manusia itu berbuat dosa. Nah, mereka melanggar apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka memakan buah yang Tuhan larang, tidak boleh dimakan. Dan mereka melanggarnya, mereka memakannya. Dan yang terjadi adalah bahwa hati mereka yang tadinya diciptakan putih bersih jadi kotor. Ya, adik-adik boleh lihat, ada dosa di sini, hatinya menjadi kotor, dan gambaran kita yang tadinya serupa dengan Allah menjadi berbeda. Adik-adik bisa lihat ya, dan teman-teman di rumah, kalau Tuhan hatinya putih bersih, dia tidak pernah melakukan dosa, tapi karena manusia berbuat dosa, menjadi berbeda, menjadi kotor. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, tapi kita bersyukur kepada Bapa di surga. Karena Bapa di surga sangat mengasihi kita. Dia tidak mau ada dosa di dalam hati kita. Dia tidak mau ada dosa di dalam hidup kita. Sehingga Bapa di surga, dia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Nah, Yesus Kristus pada saat dia diutus ke dalam dunia, dia taat. Nah, kita akan melipat kertas ini. Pada saat kita lipat, ini melambangkan bahwa Tuhan Yesus
dia taat kepada Bapa di surga, ya. Dia bukan hanya taat, tapi dia tunduk kepada Bapa di surga untuk dikirim ke dunia. Dia tunduk kepada Bapa di surga untuk datang ke dunia. Padahal Tuhan Yesus itu tinggal di surga, di rumahnya di surga yang asik, ya. Tetapi dia tunduk dan taat kepada Bapa di surga. Nah, setiap adik-adik dan teman-teman di rumah dan saya, kita harus taat kepada siapa? Kalian harus taat kepada orang tua. Yang pertama, kalian harus taat kepada Tuhan, yaitu taat akan firman Tuhan. Taat membaca firman Tuhan. Taat beribadah kepada Tuhan, seperti saat ini adik-adik sedang mengikuti atau menonton ibadah saat ini. Dan adik-adik dan teman-teman harus taat kepada guru. Kalau guru suruh buat PR, kita harus buat PR. Nah, harus taat kepada siapa lagi? Kepada orang tua kita. Orang tua kita mengajarkan kita untuk bisa membersihkan rumah, kita taat. Amin adik-adik. Seperti Tuhan Yesus, dia taat kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus yang berada di surga yang mulia, tapi dia mau taat kepada Bapa di surga. Dia mau taat kepada Bapa di surga. Dia mau dikirim ke dalam dunia, ya. Dia dikirim ke dalam dunia seperti kayak pesawat terbang yang dikirim. Shit, datang ke dunia. Nah, saat dia tiba di dunia, untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, pada saat dia dikirim ke dunia, dia lahir ke dunia, dia dikandung oleh Roh Kudus kepada anak darah Maria, dan dia dilahirkan. Dan pada saat dia dilahirkan, itu yang kita selalu merayakan hari kelahiran Yesus, yaitu Natal, ya. Dia lahir ke dunia, dan pada saat itu kita merayakan Natal setiap tahun. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, Yesus dia lahir ke dunia dan dia bertumbuh. Dia bertumbuh menjadi anak yang dikasih oleh Tuhan dan dikasih oleh manusia. Dia bertumbuh di hadapan Tuhan. Dia memiliki hikmat daripada Bapa di surga. Dia bertumbuh menjadi anak yang luar biasa. Dan pada saat dia dewasa, Tuhan Yesus setelah dia dewasa, dia melakukan tugas yang ditugaskan oleh Bapa di surga kepadanya. Dia memberitakan firman kepada banyak orang. Dia menceritakan tentang firman Tuhan kepada banyak orang di dunia ini. Dia tidak hanya menyampaikan firman Tuhan, dia tidak hanya menceritakan Injil, tetapi dia melakukan banyak mujizat. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia menyembuhkan orang buta menjadi melihat. Dia menyembuhkan orang timpang berjalan. Dia menyembuhkan mertua Petrus yang sakit demam menjadi sembuh. Dia menyembuhkan orang kusta menjadi tahir. Dia tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tetapi dia membuat mujizat. Memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Dia memberi makan 4.000 orang dengan hanya 7 roti dan dia memberi makan 4.000 orang. Dia tidak hanya melakukan mujizat memberi makan kepada banyak orang, tetapi dia membangkitkan orang mati. Dia membangkitkan anak gadis, anak Yairus yang sudah mati. Dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati dan dia melakukan mujizat-mujizat. Dia membebaskan orang yang dirasuk setan. Dia menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun menjadi sembuh. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, kemudian pada saat dia berusia sekitar 33,5 tahun, banyak orang yang tidak mau menerimanya, terutama orang-orang Farisi di Israel pada saat itu, dan mereka menyalibkan dia. Adik-adik dan teman-teman di rumah, Yesus dia disalibkan dan dia mati dan dia dikuburkan untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus dia mati, dikuburkan untuk menebus dosa saya, dosa adik-adik dan dosa teman-teman dan dosa kita semua. Adik-adik dan teman-teman di rumah,
Dosa yang sudah kita lakukan tidak bisa kita hapus sendiri, tapi hanya Yesus yang bisa menghapusnya. Jadi Yesus pada saat dia mati di kayu salib, dia dipaku, darahnya tercurah untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Yesus, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Menebus dosa saya, menebus dosa adik-adik, dan menebus dosa kita semua. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, membersihkan hati kita menjadi bersih kembali. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, saat kita sudah dibersihkan dosa kita karena Yesus sudah mati di kayu salib, kita harus mau bertobat. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa bertobatlah kamu agar dosa kamu dihapuskan. Mari kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi setiap kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan kita harus bertobat, minta ampun kepada Tuhan kita Yesus Kristus sehingga dosa kita bisa dihapuskan. Amin. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, kita minta ampun kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati buat kita. Dia tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan, tapi dia disalibkan untuk menebus dosa saya, dosa adik-adik, dan dosa teman-teman, dan dosa kita semua. Nah, pada saat kita mau mengakui dosa kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup dan disalibkan, mati dan dikuburkan untuk menebus dosa kita, dan dia bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, dan kita mengakui dengan mulut kita, maka dosa kita diampuni, dosa kita dihapuskan. Amin. Jadi pada saat Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita, tapi dari diri kita sendiri, kita harus mengakui dengan mulut kita bahwa kita adalah orang berdosa. Kita minta ampun dosa kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, saya percaya apa yang saya sampaikan adik-adik mengerti. Nah, saat ini mari kita akan berdoa kepada Tuhan sebelum kita akan membaca ayat hafalan. Nah, adik-adik, mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita tutup mata kita berdoa kepada Tuhan dan ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya, untuk menghapus dosa saya. Saat ini saya mengaku saya telah berbuat dosa. Tuhan, mari Engkau ampuni saya akan segala dosa saya. Terima kasih buat pengampunan-Mu buat saya, dan saya mengundang Engkau masuk di dalam hati saya, tinggal tetap di dalam hati saya selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini ada di Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sekali lagi ya adik-adik, Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Oke, tadi kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah berdoa, dan kita sudah baca ayat hafalan. Saatnya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan adik-adik dan teman-teman di rumah, kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Tuhan akan membuat engkau menjadi berhasil di dalam studimu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan akan memberikan damai sejahteranya kepadamu. Tuhan akan menjaga engkau dari kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepadamu. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Terimalah dengan iman. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan amin.
Wow, Yes. bagus banget tadi firman Tuhannya ya. Betul. Aku siap untuk menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Kakak siap gak? Siap pastinya dong. Kalau adik-adik siap gak? Yes. Kalau adik-adik siap, boleh sama-sama tulis di kolom chat, aku siap Aku untuk siap. melakukan firman Tuhan. Ya. Oke adik-adik, sekarang adalah akhir dari ibadah online kita Yes. di minggu ini. Tapi di minggu depan tetap ada ya, jadi Pastinya jangan dong. sampai kelewatan. Jangan Betul. sampai telat ya adik-adik, Betul. ikut ibadah online di SMD 2 DKI Jakarta. Oke adik-adik, see you next week, stay safe and God bless you. Bye-bye. Bye-bye.